Halo semuanya, hari ini teman-temanku akan menyampaikan sebuah materi tentang kecakapan. Langsung saja kita simak video berikut. Apa sih kecakapan itu? Kecakapan itu sendiri berarti kemampuan memahami, menganalisis, menilai, dan memecahkan masalah dengan menggunakan rasio atau pemikiran. Dalam bahasa Inggris, kecakapan disebut dengan ability, yang dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu potential ability atau kecakapan potensi, atau biasa disebut dengan capacity atau kapasitas, yang berarti kecakapan yang masih tersembunyi atau belum termanifestasikan. Dan yang kedua ada actual ability atau kecakapan nyata, yaitu kecakapan yang sudah terbuka, sudah termanifestasikan dalam berbagai aspek kehidupan dan perilaku. Kecerdasan atau yang biasa disebut dengan inteligensi berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligens, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Tokoh perintis pengukuran inteligensi yang menjelaskan bahwa inteligensi merupakan kemampuan individu mencakup tiga hal. Yang pertama, kemampuan mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan, artinya individu mampu menetapkan tujuan untuk dicapainya atau goal setting. Yang kedua, ada kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila dituntut demikian. Artinya, individu mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan tertentu. Yang ketiga, ada kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autokritik. Artinya, individu mampu melakukan perubahan atas kesalahan-kesalahannya. Menurut para ahli psikologi di dunia, menyimpulkan terkait dengan pemetaan kecerdasan, seseorang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Baik, kecerdasan jamak itu merupakan sebuah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh setiap individu dengan tingkatan dan jenis yang berbeda-beda. Nah, dalam segi terminologi, jamak berarti banyak atau lebih dari satu. Berarti kecerdasan jamak itu merupakan sebuah kecakapan yang dimiliki oleh setiap individu. Menurut Gardner, ada 7 macam kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya yang pertama itu adalah intelijensi linguistik ya atau verbal. Kemudian yang kedua itu ada kecerdasan matematis atau logis. Dan yang ketiga itu ada kecerdasan ruang atau visual. Yang keempat ada kecerdasan kinestik. Yang kelima itu ada kecerdasan musik ya. Yang keenam ada kecerdasan hubungan sosial atau interpersonal intelligence ya. Kemudian yang ketujuh itu ada kecerdasan kerohanian ya. Dalam konsep kecerdasan emosional itu muncul dari beberapa sebuah pengalaman ya. Jadi bahwasanya kecerdasan intelektual yang tinggi saja itu tidak akan mampu untuk menghantarkan seseorang menuju kesuksesan ya. Jadi menurut Daniel Goleman, jadi pengembangan kecerdasan emosional seseorang itu orang-orang sukses selain memiliki kecerdasan intelektual ya, kecerdasan intelektual yang tinggi, jadi dia juga memiliki stabilitas emosi yang baik ya, motivasi kerja yang tinggi, jadi mampu mengendalikan stres dan tidak mudah putus asa tentunya ya. Jadi kemudian yang kedua itu kecerdasan spiritualnya ya, jadi atau spiritual intelligence ya. Nah ini dikembangkan oleh Johar dan Marshall pada tahun 2000 ya. Jadi pengertian spiritual dalam konsep Johar dan Marshall itu bukan dan tidak ada kaitannya dengan spiritual dalam konsep agama ya. Jadi menurut mereka ya, kecerdasan spiritual berkenaan dengan kecakapan internal ya. Jadi bawaan dari otak dan psikis manusia itu sendiri ya. Jadi kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan rohania yang menuntun diri kita, memungkinkan kita utuh ya. Jadi kecerdasan spiritual berada pada bagian diri yang paling dalam ya, pada tubuh kita. Jadi
terkait dengan kebijaksanaan yang berada di atas ego. Ya, nah jadi kecerdasan spiritual dapat disebut sebagai kecerdasan yang bukan saja mengetahui nilai-nilai yang ada, tetapi juga secara kolektif menumbuhkan nilai-nilai yang baru. Pengukuran kecerdasan lebih diarahkan kepada mengukur kecakapan tersebut. Kecakapan melakukan proses atau kecakapan dasar yang diperlukan sebagai dasar penguasaan materi atau pengetahuan. Tes kecerdasan tertua disusun oleh Alfred Binet, seorang ahli psikologi dari Prancis. Pada tahun 1916, direvisi oleh Terman dan dari Universitas Stanford, yang hasilnya dikenal dengan sebutan tes Binet Stanford. Bakat dan hasil belajar. Bakat merupakan kecakapan potensial yang bersifat khusus dalam suatu bidang atau kemampuan tertentu. Pengertian bakat menurut para ahli, menurut W.B. Michael 1960, bakat merupakan suatu potensi yang belum dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Menurut Guilford, bakat itu banyak sekali, sebanyak perbuatan atau aktivitas individu. Kemudian ada hasil belajar, yang merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir, maupun keterampilan motorik. Pada lingkungan kerja, hasil belajar ini sering diberi sebutan dengan prestasi kerja. Pengukuran bakat dan hasil belajar, seperti halnya pada kecerdasan, bakat dan hasil belajar juga dapat diukur. Alat untuk mengukur bakat disebut tes bakat atau aptitude test, sedangkan alat untuk mengukur hasil belajar disebut tes hasil belajar atau achievement test. Ada beberapa tes bakat yang terkenal, diantaranya differential aptitude test, multi aptitude test, pelanggan aptitude classification test, dan tes minat. Yang terakhir adalah kreativitas. Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Baik itu emang benar-benar baru ataupun sesuatu hal yang sudah ada namun menjadikannya sesuatu hal yang baru. Itu juga bisa disebut kreativitas. Kreativitas itu beragam, banyak ditemui. Dari hal-hal sederhana bahkan hal-hal yang sudah memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Itu beragam kreativitas yang sering kita ketemui di setiap harinya.